Semua berawal ketika Liv dibangunkan oleh adiknya Mia karena mereka sudah sampai di tempat tujuan yaitu London. Karena ayah mereka telah meninggal beberapa waktu yang lalu, Liv dan Mia jauh-jauh datang dari Jerman ke London untuk tinggal bersama ibu mereka. Tapi saat mereka sampai di rumah baru ibu, Liv dan Mia agak terkejut nih karena sang ibu tinggal bersama pacar barunya yang bernama Ernest. Sebenarnya Ernest adalah pria yang baik dan ramah. Dia memperlakukan Liv dan Mia dengan sangat baik, tapi tidak dengan anaknya yaitu Florence yang sangat tidak sopan dengan berani menyinggung kematian ayah Liv dan juga Mia. Serta Grayson yang menunjukkan sikap cueknya karena tidak suka jika Liv dan Mia tinggal di rumah sang ayah. Muak dengan kecanggungan itu, Liv balik menyinggung tentang Ernest yang akan menjadi ayah mereka. Karena sikap Liv ini tidak sopan, terjadilah perdebatan kecil hingga ibu tidak sengaja menumpahkan wine milik Ernest ke bajunya Liv. Dengan kesal, Liv pun meninggalkan meja makan dan pergi ke kamar mandi. Di sana, dia mengganti pakaian yang ada dan ternyata baju itu adalah milik Grayson. Lalu langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Sebelum tidur, Liv dan Mia sempat menonton video kenangan mereka dengan mendiang sang ayah. Dan karena saking rindunya, Mia mengaku bahwa ia sering kali memimpikan ayahnya, mimpi yang sangat sama dengan video yang kini sedang mereka tonton. Karena waktu sudah semakin malam, mereka pun memutuskan untuk tidur. Tapi baru aja Liv merem sebentar, dia yang belum nyaman dengan kamar barunya ini memilih untuk turun ke dapur dan mengambil minum. Namun, ketika Liv berbalik, tiba-tiba di belakangnya sudah ada pintu berwarna hijau yang ia yakin sebelumnya tidak ada pintu tersebut. Ternyata, Liv ini sebenarnya udah tidur dan dia sedang mengalami lucid dream, sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Liv yang belum sadar kalau sedang mengalami lucid dream mencoba untuk membuka pintu tersebut hingga terlihatlah sebuah lorong yang sangat aneh. Lalu ketika pintu itu ia buka lagi, dapurnya sudah berubah menjadi dasar danau di mana dulu ayahnya meninggal tenggelam di sana. Di saat Liv masih bingung ini dunia nyata ataukah mimpi, seseorang tiba-tiba lewat dan setelah diikuti, Liv melihat pintu kamar Grayson. Karena penasaran, Liv pun membuka pintu itu yang membawanya ke sebuah pemakaman. Di makam itulah Liv melihat Grayson dan 3 temannya yaitu Arthur, Henry, dan Jasper sedang melakukan semacam ritual dan membicarakan tentang seorang gadis bernama Annabel Scott. Tertarik dengan apa yang sedang mereka lakukan, Liv terus memantau dari jauh. Tapi sialnya, nisan yang ia sender tiba-tiba rubuh dan akhirnya membuat pria-pria itu mengetahui keberadaannya. Di sini Henry mengira bahwa Grayson menyukai Liv, makanya Liv bisa masuk ke mimpinya. Tapi Grayson langsung membantah, mereka tidak mungkin saling suka karena faktanya mereka adalah saudara tiri. Nah, karena ada yang aneh nih, Jasper dan Arthur akhirnya membuka sebuah buku dan kemudian memberitahu yang lain bahwa alasan kenapa Liv bisa di sini karena dialah orang terpilih itu. Grayson yang tidak percaya berusaha meyakinkan yang lain dan dirinya sendiri bahwa Liv yang dia lihat tidaklah nyata. Tapi usaha itu terhenti karena mimpinya malam itu berubah menjadi mimpi buruk dan agar selamat mereka harus segera keluar dari sana. Secara tiba-tiba mimpi itu berakhir dan hari sudah berganti pagi. Tidak mau terlalu memikirkannya, Liv pun segera bersiap karena hari itu ia harus pergi ke sekolah barunya. Sebelum masuk ke sekolah, Mia sempat memakaikan arloji peninggalan sang ayah kepada Liv, menyemangati kakak perempuannya itu untuk menikmati hari pertama mereka karena ia tahu hari pertama sekolah adalah hal yang sangat menyebalkan. Saat Liv dipandu oleh Percy selaku ketua OSIS menuju ke lokernya, teman-teman Grayson muncul. Melihat gelagat mereka yang seakan-akan mengenal dirinya, Liv sadar bahwa semalam itu bukan hanya mimpi biasa. Tapi karena dia tidak mau berurusan, Liv langsung pergi dan berusaha menghindari mereka. Penasaran dengan apa yang terjadi semalam, pulang sekolah Liv sengaja naik bis yang berbeda menuju ke pemakaman Highgate, pemakaman yang sama dengan yang ada di mimpinya. Dan setelah sampai di sana, Liv melihat nisan yang ia lihat juga di mimpinya, yaitu nisan keluarga Scott. Di sini, Liv pun semakin yakin bahwa semalam dirinya mengalami lucid dream atau seseorang yang sedang bermimpi tapi dia sadar dia sedang bermimpi. Dan satu cara untuk membuktikannya adalah jika saat bermimpi kita mampu melihat dan menghitung jari jemari tangan. Malam itu, Henry, Arthur, dan Jasper datang ke rumah untuk mengundang Liv ke pesta Halloween yang diadakan oleh Arthur di rumahnya. Tentu saja undangan itu terdengar sangat menyenangkan untuknya. Tapi karena ia tak punya kostum yang cocok, Liv tidak memberikan jawabannya dan langsung kembali ke kamar.
Malam itu lagi-lagi Liv mengalami lucid dream. Awalnya Liv tidak sadar karena tiba-tiba dia sudah dalam keadaan tenggelam. Tapi setelah dia melihat dan bisa menghitung jari tangannya sendiri, Liv tersenyum dan segera keluar lewat pintu hijau. Di lorong mimpi, Liv bingung kenapa dia tidak bisa masuk ke pintu lain seperti yang masuk ke pintu milik Grayson. Tapi di sini Liv menemukan pintu milik Mia dan terbukti bahwa Mia sering memimpikan sang ayah. Lalu di tengah kekepoannya itu datang seorang wanita yang ternyata adalah Annabelle Scott. Annabelle berkata Liv tidak akan bisa masuk ke mimpi itu, tapi jika dia ingin bertemu dengan ayahnya, maka hadirilah pesta Halloween yang diadakan oleh Arthur. Singkat cerita, berkat kostum pinjaman dari Grayson, Liv pun menghadiri pesta Halloween tersebut. Bertempat di rumah mewahnya Arthur, Liv dihampiri oleh Henry dengan kostum psikopatnya. Dan karena Liv bertanya tentang foto yang ada di sampingnya itu, Henry menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah Annabelle, pacar dari Arthur. Beberapa saat kemudian Arthur pun datang, tapi bukannya mengajak Liv untuk menikmati pesta, Arthur malah membawa Liv ke ruang pribadinya untuk membicarakan suatu hal dengan yang lain. Ternyata mereka ini ingin memberitahu Liv bahwa Liv adalah seorang pemimpi alami atau orang yang bisa melampaui alam bawah sadar tanpa harus melakukan ritual apapun. Mereka juga tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi mereka tahu bahwa sekarang Liv adalah bagian dari mereka. Semua berawal ketika Annabelle menunjukkan buku mimpi kepada Arthur dan kawan-kawan. Buku warisan keluarga dari generasi ke generasi. Dalam buku tersebut tertulis bahwa untuk memasuki mimpi orang lain, mereka harus melakukan sebuah ritual. Dan syarat utamanya harus ada 4 pria dan 1 dara atau wanita yang belum menikah. Pada ritual pertama, mereka berhasil menjadi seorang pemimpi dan masuk ke mimpi orang lain, Tapi setelah hari itu, tiba-tiba Annabelle menghilang. Dan karena Liv adalah seorang pemimpi alami, Arthur menawari Liv apakah dia mau bergabung atau tidak. Merasa ini hanyalah sebuah permainan, Liv pun setuju untuk bergabung nih. Dia lalu disuruh untuk melukai jarinya sebagai bagian dari ritual itu, lalu menulis sebuah permintaan pada selembar kertas yang kemudian membakarnya. Di sini Jasper menulis bahwa dia ingin menjadi pemain bola basket profesional. Grayson berkata ingin menjadi ketua OSIS. Arthur berharap bisa bersatu dengan Annabelle lagi. Lalu giliran Henry, tapi dia enggan untuk memberitahu permintaannya. Dan yang terakhir adalah Liv, di mana Liv ingin sekali berbicara dengan sang ayah untuk terakhir kalinya. Sekembalinya ke rumah, dan ketika Liv mengalami lucid dream, Liv langsung mencari pintu mimpi Mia. Dan karena tadi dia udah melakukan ritual, seharusnya dia bisa masuk dan berbicara dengan sang ayah. Tapi ternyata tidak, Bukan hanya pintu milik Mia, tapi pintu yang lain juga sama, kecuali mimpi milik Grayson. Namun saat Liv masuk ke mimpi itu dan melihat Grayson berhasil menjadi ketua OSIS, mimpi tersebut berubah menjadi mimpi buruk di mana Grayson dipermalukan karena celananya ditarik seseorang. Saat kekacauan itu terjadi, Henry datang menarik Liv keluar karena menurutnya berada di mimpi buruk seseorang akibatnya akan fatal. Selain itu, dia juga sedikit menjelaskan tentang tempat itu, di mana lorong yang sedang mereka susuri dinamakan lorong mimpi. Dan bukan cuma ritual saja yang bisa membuat mereka bisa memasuki mimpi orang lain, tapi mereka juga harus memakai barang yang orang lain miliki. Pada perbincangan tersebut, terlihat jelas bahwa Liv dan Henry saling tertarik satu sama lain. Tapi saat mereka ingin berjumbu, Grayson membangunkan Liv dan memperingatkan Liv untuk tidak masuk ke mimpinya lagi karena mimpi itu bersifat pribadi. Keesokan paginya, Liv bingung karena melihat Percy terlihat panik setelah menonton sebuah video. Ternyata isi video itu menunjukkan bahwa Jasper, si atlet basket, baru saja mengalami kecelakaan, di mana tangannya patah dan hal itu kemungkinan akan membuat Jasper gagal menjadi pemain basket profesional. Di malam harinya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Henry, Liv memakai kaos kaki milik Mia agar dia bisa masuk ke mimpi adiknya itu, serta memakai pakaian yang lebih feminim agar Henry semakin terpesona dengannya. Tidak perlu waktu lama, Liv pun kembali mengalami lucid dream, tapi belum sempat ia menemukan pintu mimpi milik Mia, Henry datang lebih dulu menyapanya dan mengajak Liv ke mimpi orang lain yang tak lain adalah mimpi adik kecilnya Amy. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, tapi ketika Henry dan Liv mulai berciuman, mimpi Amy tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Dan karena pintu mimpi sudah hilang, Henry pun menyuruh Liv untuk berputar seperti menari hingga akhirnya mereka keluar dari sana. Saat itu mereka hanya keluar dari kamarnya saja, bukan dari mimpinya.
Dan untuk menghindari mimpi buruk itu, Henry mendorong Liv dari atas gedung karena ia yakin sebelum Liv menyentuh tanah, Liv pasti akan langsung terbangun dari tidurnya. Walaupun mimpi semalam berubah menjadi mimpi buruk, tapi karena di sana pertama kalinya Liv dan Henry mengungkapkan perasaan masing-masing, Liv pun menganggap mimpi itu berkesan. Cuman saat ia sampai di sekolah dan bertemu lagi dengan Henry menyuruh Liv untuk tidak membahas mimpi itu lagi dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Hari itu bertepatan dengan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Grayson karena sekolah akan mengumumkan hasil voting ketua OSIS tahun ini. Dan sesuai dengan harapannya, Grayson berhasil menjadi pemenangnya. Tapi baru saja dia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, seseorang muncul dari belakang, menarik celananya dan mempermalukan Grayson di depan semua orang. Dari kejadian tersebut, Liv merasa ada yang aneh dari semua ini. Maka dari itu, untuk mengetahuinya, Liv mengajak Grayson untuk bertemu dengan yang lain dan melihat lagi isi dari buku mimpi itu. Di lorong mimpi mereka pun bertemu, dan dugaan Liv tentang hal aneh ini ternyata benar. Impian mereka satu persatu akan segera terwujud, tapi sisi negatifnya, mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan juga karena semua pasti ada konsekuensinya. Di sini Jasper sudah mengalaminya karena dia yang pertama kali membakar kertas harapannya itu, lalu disusul Grayson, dan giliran selanjutnya adalah Arthur. Entah impian Arthur sudah terwujud atau belum, tapi dia berkata bahwa mimpi buruknya adalah sang adik yang tak lain adalah Percy mengalami overdosis narkoba hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu melihat pintu mimpi milik Percy musnah secara perlahan, mereka yakin bahwa telah terjadi sesuatu dengan Percy. Dan sebelum mimpi itu benar-benar terjadi, Arthur pun mengajak yang lain untuk mencari Percy yang kini sedang berada di sebuah bar. Namun sialnya saat mereka sampai di sana, semua sudah terlambat. Percy sudah terkapar tidak bernyawa di kamar mandi, dan Liv yang melihat hal tersebut langsung syok lalu memutuskan untuk pergi. Selama semalaman, Liv hanya berkeliling kota demi menenangkan pikirannya dan kembali ke rumah saat pagi tiba. Di rumah, Liv menemukan paket yang tertuju untuk dirinya. Selain itu, dia juga kembali dibuat stres oleh Florence karena secara tiba-tiba dia mengungkit kematian ayahnya yang tenggelam di danau es 5 tahun yang lalu. Awalnya Liv bingung harus melakukan apa. Dia juga berkali-kali menyalahkan dirinya sendiri. Tapi karena tidak ingin ada korban yang lain, dia kembali membuka buku mimpi itu lagi hingga menemukan halaman yang sengaja dirobek. Di sini Liv yakin bahwa orang yang telah menyobeknya tidak ingin orang lain membaca apa yang disebutkan pada halaman tersebut. Dan ketika yang lain bertanya-tanya siapa pelakunya, Arthur pun akhirnya memberitahu bahwa Annabelle lah yang telah melakukannya. Dia bilang Annabelle sering ada di dunia mimpi. Karena selain dia lebih suka dunia itu ketimbang kehidupan nyata, Annabelle juga tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Arthur bilang dulu Annabelle berencana melompat dari jembatan agar dia sadar dari dunia mimpinya. Tapi untung saja rencana itu gagal dan kini dia sedang menjalani pemulihan di rumah sakit jiwa. Mendengar itu, Liv pun meminta Arthur untuk memberitahu nama rumah sakitnya karena mereka harus menemukan robekan halaman itu demi menyelesaikan masalah ini. Tapi karena Arthur lebih mengenal Annabelle, dia tidak mau memberitahu apapun dan berniat menyelesaikan semuanya sendiri. Kesal dengan keputusan Arthur, Liv langsung meninggalkan mereka dan pergi ke toilet untuk diam-diam menghubungi beberapa rumah sakit jiwa di wilayah London. Sayangnya, tidak ada satupun rumah sakit yang mau memberitahu keberadaan Annabelle. Tapi di tengah usahanya itu, Liv baru tahu kalau paket yang kemarin dikirim oleh Annabelle. Dia menyuruh Liv untuk menggunakan gelang miliknya jika ingin mengetahui semua yang sedang terjadi. Malam itu saat Liv akan pulang, Henry yang merasa bersalah menghampirinya dan menawarkan diri untuk mengantar. Awalnya Liv menolaknya, tapi setelah Henry berkata bahwa ini adalah malam gilirannya di mana mimpi buruk itu akan terjadi, Henry mengajak Liv ke suatu tempat agar dia tahu mimpi buruk apa yang akan terjadi kepadanya. Ternyata Henry mengajak Liv ke tempat tinggalnya, di mana dia hanya tinggal bersama dengan Amy dan juga neneknya. Henry bilang neneknya mendapatkan hak asuh atas Amy karena ibunya punya gangguan emosional. Dan mimpi buruk Henry adalah sang ibu akan datang menculik Amy lalu menyakitinya. Karena Henry sudah mulai terbuka dengan dirinya, Liv juga bercerita mengenai dirinya dan mendiang sang ayah. Jadi dulu sebelum ayah meninggal, dia dan ayah sempat bercekcok. Liv yang marah kemudian pergi ke danau yang membeku. Tapi sialnya es itu retak lalu Liv pun terjebak di dalamnya.
Beruntung sang ayah berhasil menyelamatkan Liv, tapi karena es kembali retak, sang ayahlah yang menjadi korbannya dan hal itu membuat Liv merasa bersalah seumur hidup. Karena mereka harus melindungi Amy dari ibunya, Liv pun menginap di rumah Henry. Dan di tengah malam, Liv kembali mengalami lucid dream hingga akhirnya dia berhasil bertemu dengan Annabelle. Di dalam mimpinya itu, Annabelle memberitahu Liv bahwa Arthur lah yang sudah merobek halaman di buku mimpi. Dia tidak ingin orang lain tahu bagaimana cara menghentikan ritual itu. Tapi Annabelle tidak tahu pasti apa tujuannya Arthur melakukan hal tersebut. Nah, jika Liv ingin menghentikan semua ini, dia harus pergi ke mimpi Arthur, mencari robekan itu di kapalnya, karena Annabelle saat ini tidak bisa melakukannya gara-gara pengaruh dari obat-obatan. Setelah mengetahui semua itu, tiba-tiba Liv terbangun karena ibunya Henry datang dan mencekik lehernya. Untunglah Henry datang tepat waktu. Dia menyuruh ibunya itu pergi, tapi hal itu malah membuat adiknya menjadi korban berikutnya. No, Amy! Dengan panik, Henry meminta Liv untuk menelpon polisi. Tapi Liv malah membahas Annabelle di waktu yang tidak tepat. Tentu saja dong Henry emosi sampai-sampai ia tidak sengaja menyebutkan nama rumah sakit jiwa Winter House tempat Annabelle dirawat. Dan membuat Liv balik marah kepadanya karena Henry tidak memberitahukan hal itu dari awal jika dia tahu di mana Annabelle dirawat. Pada keesokan harinya, Liv mencoba minta bantuan dari Grayson agar dia bisa masuk ke mimpinya Arthur. Namun karena menurut Grayson masuk ke mimpi seseorang itu tidak baik, Grayson pun ingin tahu dulu apa alasan Liv ingin melakukan hal tersebut. Sayangnya Liv ingat pesan Annabelle untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Dan agar rencananya tetap berjalan, dia menemui Arthur sendirian, lalu diam-diam membekapnya hingga pingsan dan mengambil kunci milik Arthur agar dia bisa masuk ke mimpinya. Tidak mau membuang-buang waktu, Liv langsung masuk ke pintu mimpi milik Arthur dan menemukan robekan halaman itu pada kapalnya. Di kertas itu tertulis bahwa siapapun yang mengorbankan seorang darah pada malam bulan darah akan mendapatkan kekuatan untuk memasuki mimpi siapapun yang mereka inginkan selamanya. Namun, jika seorang darah itu melawan lalu menghancurkan buku mimpi, pintu mimpi akan tertutup dan semua mimpi buruk akan dibatalkan. Tepat setelah Liv membaca habis halaman itu, Liv pun kabur dari kejaran Arthur dan kembali menemui Annabelle. Di sana, Liv memberitahukan semuanya. Tapi saat Liv akan berencana menghancurkan buku itu, Annabelle mengajak Liv untuk melakukannya bersama-sama. Karena tidak ada seorang pun yang tahu dirinya atau Liv yang akan dikorbankan. Setelah menemukan cara untuk menghentikan semua ini, Liv menemui Grayson dan karena dia percaya pada pria itu, Liv pun menceritakan semuanya. Selain kunci, ternyata Liv berhasil mencuri buku mimpi dari Arthur. Makanya dia meminta Grayson untuk mengantarkannya ke rumah sakit jiwa Winter House dan mengajak Annabelle untuk menghancurkan buku tersebut. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Liv berpura-pura gila agar petugas memanggilkan dokter untuknya. Padahal itu adalah usahanya agar bisa masuk dan mencari ruang rawat Annabelle. Tidak perlu waktu lama, Cuk. Liv berhasil menemukan Annabelle. Dan karena ngos-ngosan, Liv pun langsung meminum segelas air lalu memberikan buku mimpi itu kepada Annabelle. Selanjutnya mereka pun berusaha untuk melarikan diri dari rumah sakit. Lalu karena di waktu yang sama Arthur, Jasper, dan Henry datang untuk menjenguk Annabelle, Liv dan Annabelle keluar dari sisi yang lain lalu mencuri mobil Arthur yang tidak pernah dikunci dan pergi untuk menghancurkan buku mimpi. Dalam perjalanan, melihat Grayson mengejar mereka, Annabelle pun berusaha untuk menghindar hingga dia berhasil membuat Grayson mengalami kecelakaan. Tidak tega melihat saudara tirinya itu terluka, Liv pun meminta Annabelle untuk berhenti. Tapi Annabelle menolak dan terkuaklah bahwa Annabelle telah menipunya. Jadi sebenarnya mereka sedang ada di dunia mimpi, Cok. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat mereka bertemu, Annabelle memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat tidur. Saking semangatnya, Liv ini tidak sadar bahwa itu adalah dunia mimpi. Dan faktanya, Annabelle memang sengaja menghilang agar Arthur dan kawan-kawan mencari seorang darah yang baru untuk mengganti dirinya. Dia jugalah yang sudah menaruh robekan halaman itu di mimpi Arthur, lalu menipu Liv agar Liv masuk ke jebakannya dan menjadi korban persembahan agar Annabelle bisa mendapatkan kekuatan itu.
Tidak mau rencana jahat Annabelle terwujud, Liv dengan cepat menarik handrem dan berencana untuk lompat dari jembatan agar dia segera bangun dari tidurnya. Tapi karena Annabelle ini adalah wanita yang licik, dia mengeluarkan arloji milik ayah Liv dan mengancam akan mengganggu mimpinya jika Liv tidak mau menjadi persembahan. Awalnya Liv tidak peduli akan hal itu, namun mengingat arloji tersebut dimiliki juga oleh Mia, Annabelle mengancam akan menyiksa Mia di dalam mimpinya hingga membuat gadis itu bunuh diri. Tidak mau adiknya menjadi korban, Liv pun bersedia untuk mundur. Tapi saat dirinya berbalik, Liv kehilangan keseimbangannya dan terjatuh hingga terbangun dari tidurnya. Untunglah Grayson setia menunggu Liv. Dia bahkan masuk ke kamar Annabelle dan menemukan Liv terkunci di dalam lemari. Di sini Liv mengajak Grayson untuk mencari Mia sebelum Annabelle menemukannya. Tapi di sini pula lah Grayson bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba turun salju padahal bukan musimnya? Dan Liv menjawab, pasti semua ini berkaitan dengan mimpi buruknya di mana Liv akan tenggelam di dalam danau es. Bersama dengan Arthur, Henry, Jasper, dan Grayson, Liv pergi ke sekolah karena ia tahu Mia dan anak-anak yang lain akan melihat fenomena gerhana bulan darah. Namun saat sampai, Liv terlambat, cuk. Mia sudah diajak oleh seseorang yang diduga adalah Annabelle menuju ke atap sekolah. Karena tidak menemukan siapapun di atap, Liv berencana mencari Mia lewat dunia mimpi. Sebelum itu, takut terjadi apa-apa kepadanya, Liv mengungkapkan perasaannya kepada Henry. Dan tepat setelah itu, Grayson memukulnya dari belakang agar Liv pingsan dan segera masuk ke dunia mimpinya. Setelah mencari-cari, akhirnya Liv menemukan pintu mimpi Mia. Dan berkat jangkar atau akses masuk, Liv membuka pintu mimpi itu hingga dia berhasil bertemu dengan sang ayah. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Liv pun langsung meminta maaf kepada ayahnya atas kesalahannya selama ini. Tapi setelah harapannya itu terwujud, Liv melihat Mia menggigil dan sudah dipastikan ini semua adalah ulah dari Annabelle. Di waktu yang sama, Liv melihat Annabelle ada di luar rumah. Dengan cepat, Liv pun mengejar Annabelle yang membawa Liv ke danau es. Ternyata Annabelle udah tahu kalau mimpi buruk Liv adalah tenggelam di danau es. Maka dari itu, ia sengaja membawanya ke sana agar Liv tenggelam dan mati menjadi persembahan ritual. Dengan segala keberaniannya, Liv pun berjalan perlahan menghampiri Annabelle. Dia tahu dirinya akan jatuh, makanya saat Liv berhasil mendekati Annabelle, Liv langsung menarik Annabelle hingga jatuh bersamanya, lalu merebut buku itu agar bisa dihancurkan. Dalam prosesnya, karena Annabelle pingsan setelah terkena pukulan dari Liv, sihir dari buku itu hampir saja membunuh Annabelle. Untunglah Liv berhasil menyelamatkannya dengan berputar seperti menari lalu melompat dari tebing hingga akhirnya terbangun dari mimpi. Beberapa saat kemudian Liv pun terbangun dan karena Mia sudah ditemukan, dia langsung lari menghampiri adiknya itu yang ternyata dibuat pingsan dengan minuman pemberian Annabelle. Setelah berusaha mati-matian, buku mimpi itu pun akhirnya hancur total dan dampak dari mimpi buruk itu juga hilang, seperti tangan Jasper yang kembali normal, Percy kembali kepada mereka, dan adik Henry yang masih baik-baik saja. Singkat cerita, di Halloween berikutnya, Liv dan kawan-kawan kembali mengadakan pesta di rumah Arthur. Mungkin semua nampak sudah kembali normal, tapi saat Liv sedang menikmati pesta, dia melihat pintu hijau itu lagi yang seharusnya sudah tidak ada. Mungkinkah dia masih terjebak di danau es itu bersama Annabelle dan tidak pernah terbangun? Tapi sayangnya tidak ada jawaban, cok, karena film sudah berakhir.